Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel YouTube Guru Online. Oke, kali ini kita akan membahas secara singkat tentang ejaan gitu ya. Kalau dulu ejaan yang disempurnakan, tapi sekarang berbeda namanya, bukan ejaan yang disempurnakan lagi, tapi adalah PUEBI. Apa itu PUEBI? Oke, nanti ada di soal ya. Kita akan bahas di channel YouTube Guru Online ini. Bagi yang belum subscribe, silahkan di subscribe terlebih dahulu supaya tidak ketinggalan informasi-informasi atau materi-materi pembelajaran atau bahasan pembelajaran yang akan di-upload untuk materi-materi berikutnya atau bahasan-bahasan berikutnya. Oke, kita mulai di soal yang pertama. PUEBI adalah singkatan dari A. Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia, B. Panduan Umum Ejaan Bahasa Indonesia, C. Pedoman untuk Ejaan Bahasa Indonesia, D. Panduan untuk Ejaan Bahasa Indonesia, atau E. Pembahasan Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Oke, ini yang saya sebutkan tadi, ejaan yang disempurnakan atau EYD itu mengalami perubahan untuk saat sekarang ini menjadi Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau yang sering dikenal sebagai PUEBI. Jadi perubahan ini dilakukan sebagai dampak meluasnya ranah pemakaian bahasa seiring kemajuan teknologi, ilmu pengetahuan, dan lain sebagainya. Jadi ada 3 hal perubahan yang terjadi pada PUEBI ini. Perubahan tersebut itu adanya penambahan huruf diftong, penggunaan huruf tebal, serta penggunaan huruf kapital. Jadi dibandingkan dengan EYD yang telah berlalu atau yang telah diganti menjadi PUEBI ini, itu ada 3 hal ya yang berbeda atau yang berubah, yaitu adanya penambahan diftong tadi, ada penggunaan huruf tebal juga, dan ada juga penambahan di bagian penggunaan huruf kapital. Oke, sumbernya dari Okezone, perbedaan EYD dengan PUEBI. Oke, kita masuk ke soal nomor 2. Berikut ini merupakan penulisan kalimat yang menggunakan kata ganti yang benar. Kecuali A. Rumah itu telah kujual, B. Majalah ini boleh kau baca, C. Bukumu tersimpan di lemari, D. Bukumu tersimpan di perpustakaan, atau E. Rumahnya sedang diperbaiki. Oke, kalau sekilas ya kalau didengar dari bacaannya tidak ada yang aneh ya, tetapi kalau ejaan ini harus diperhatikan cara penulisannya. Jadi silakan diamati dengan baik terlebih dahulu mana yang kurang tepat. Karena kecuali ya di soal. Oke. Jawabannya adalah C ya. Bukumu tersimpan di lemari buku spasi mu. Mu-nya terpisah. Jadi itu merupakan hal yang kurang tepat kalau dilihat dari ejaannya atau pedomannya. Jadi kata ganti ku dan kau itu ditulis serangkai dengan kata yang mengikutinya. Sedangkan ku, mu, dan nya itu ditulis serangkai dengan kata yang mendahuluinya. Jadi kalau kujual itu kan harus serangkai, dia tidak boleh dipisah. Kujual atau kau baca. Tadi kan penulisan, kalau pedomannya penulisan ku dan kau dengan kata yang mengikutinya itu harus serangkai. Dan kalau mu, nya, ku, mu, dan nya itu dengan kata yang mendahuluinya juga intinya harus serangkai. Jadi bukumu itu harusnya tanpa ada spasi ya. Seperti yang di itu kan tidak ada spasi. Jadi betul bukumu,
rumahnya, misalkan bukuku itu harus serangkai, tidak boleh dipisah. Sedangkan yang C itu dipisah, buku spasi mu. Jadi itu yang mengakibatkan kurang tepat. Oke. Kalau ingin lebih lengkapnya, pembahasan lebih lengkapnya itu silahkan di download PUEBI-nya. Di situ keterangannya sangat lengkap sekali. Oke, kita masuk ke soal nomor 3. Berikut ini adalah beberapa bentukan kata yang berawalan huruf KTSP yang benar ketika mendapat imbuhan meng. Kecuali, jadi ini dari zaman belajar bahasa Indonesia, mungkin dari SD atau SMP itu sudah diajarkan kalau kata dasar yang awalannya KTSP itu pasti lebur atau luluh seperti itu kan. Tapi seperti apa rumusnya sebenarnya? Jadi kita lihat dari soal ini. Jadi bentukan kata yang berawalan huruf KTSP yang benar ketika mendapat imbuhan meng, kecuali A. mengantuk, B. menyisir, C. memotong, D. mentraktir, atau E. mengeritik. Oke, ingat ini adalah kecuali. Jadi yang salah ya. Yang salah yang mana? Jadi kalau kata yang awalannya KTSP apabila ditambahi imbuhan meng, A, B, C, D, E ini semuanya kata yang awalannya KTSP ya. Dan imbuhannya juga meng. Mana yang salah penulisannya? Oke, sudah. Jawabannya adalah E ya, mengkritik. Oke. Oh, kenapa salah? Gitu kan timbul pertanyaan. Bukannya memang KTSP tadi luluh, seharusnya mengkritik. Kalau K-nya luluh atau hilang, itu harusnya mengeritik kan, harusnya betul seperti itu. Tapi kenapa ini kok malah salah gitu? Oke, jadi kata berawalan huruf KTSP itu jika mendapat imbuhan meng ya, ini kita fokus ke imbuhan meng, maka akan menjadi luluh huruf awalnya. Namun hal tersebut tidak berlaku pada kata yang berawalan KTSP yang huruf keduanya konsonan. Oh gitu, jadi kritik kan, kritik K, R ya kan. Jadi huruf awalnya itu K, huruf keduanya R konsonan bukan vokal. Sedangkan yang lainnya mengantuk berawal dari kata kantuk kan. K ya, ini K, lalu sesudahnya adalah huruf vokal ya, A. Makanya itu bisa dia hilang gitu, KTSP-nya bisa luluh. Kalau ini menyisir, S ya, S-I, sisir kan, sisir. Jadi S-nya luluh dan kata keduanya itu memang benar tepat adalah vokal juga ya, I. Lalu memotong, awalannya adalah potong kan, potong, P-nya hilang juga atau lesap atau luluh. Lalu huruf keduanya memang benar karena vokal. Lalu mentraktir. Mentraktir itu sudah betul ya, T-nya tidak hilang atau tidak lesap. Jadi penulisannya ini sudah betul, mentraktir, bukan menraktir, bukan ya, T-nya tetap ada. Karena huruf keduanya bukan huruf vokal, melainkan huruf konsonan T, R ya kan. Jadi yang harus diperhatikan adalah huruf pertama dan keduanya. Sedangkan yang E ini tadi yang salah, mengkritik. Kan K dan R ya, huruf pertama dan keduanya sama-sama konsonan. Jadi harusnya K-nya tidak boleh luluh atau tidak boleh dihilangkan. Jadi tetap mengkritik bukan mengeritik. Oke, seperti itu ya. Oke, kita masuk ke soal nomor 4. Perhatikan penulisan kalimat yang memakai tanda kurung di bawah ini. Pertama, Ani mengurus kartu tanda penduduk atau dalam kurung KTP. Yang kedua, penjelasan itu, lihat nomor 12, banyak menggunakan opini penulis. Ketiga, Ani membeli tiket untuk pulang ke kota Surabaya, kotanya ada di dalam kurung. Lalu 4, belajar selama pandemi menyangkut kegiatan A. daring, B. luring, C. blended learning.
Dan kelima, sama, belajar selama pandemi menyangkut kegiatan 1 daring, 2 luring, 3 blended learning. Jadi hanya beda yang ditutup kurungnya. Itu kalau yang nomor 4 itu bagian A, B, C-nya. Kalau yang nomor 5 itu bagian penjelasannya ya, bukan yang 1, 2, 3-nya. Jadi yang ditanyakan adalah penulisan kalimat yang menggunakan tanda kurung yang kurang tepat. Ditunjukkan nomor A5, B4, C3, D2 atau E1 yang kurang tepat ya. Jadi penggunaan tanda kurung yang salah ini. Oke. Sudah dijawab? Oke, benar ya, jawabannya adalah A, yang nomor 5 yang salah, yaitu belajar selama pandemi menyangkut kegiatan 1 daring, 2 luring, 3 blended learning. Berarti yang salah adalah penggunaan penggunaan tanda kurungnya. Oke, kita lihat pembahasannya terlebih dahulu. Jadi pemakaian tanda kurung itu yang pertama, tanda kurung dipakai untuk mengapit tambahan keterangan atau penjelasan. Lihat di nomor 1. Ani mengurus kartu tanda penduduk dalam kurung KTP. Jadi itu kan adalah tambahan keterangan atau penjelasannya bahwa kartu tanda penduduk itu singkatannya adalah KTP loh gitu. Jadi KTP-nya di dalam kurung. Lalu penjelasan itu, lihat nomor 12, banyak menggunakan opini penulis. Yang nomor 2 ini sesuai dengan tanda kurung dipakai untuk mengapit keterangan atau penjelasan yang bukan bagian utama kalimat. Jadi penjelasan itu banyak menggunakan opini penulis. Sebenarnya kalimatnya itu kan. Tetapi ketika yang di dalam kurung lihat nomor 12 itu berarti mengacu ke yang lain lagi gitu. Berarti yang bukan dari dalam kalimat itu sendiri gitu. Jadi kita masih disuruh mengacu ke lain hal, yaitu kita suruh melihat nomor 12 kembali kan, seperti itu. Jadi tanda kurung dipakai untuk mengapit keterangan atau penjelasan yang bukan bagian utama kalimat. Lalu ketiga, tanda kurung dipakai untuk mengapit huruf atau kata yang keberadaannya di dalam teks dapat dimunculkan atau dihilangkan. Jadi untuk mengapit huruf atau kata yang boleh ada atau boleh hilang gitu, seperti itu. Ani membeli tiket untuk pulang ke kota Surabaya. Tanpa kata kota pun, tanpa ada ditulis di situ kota, orang tahu bahwa Surabaya adalah kota kan, seperti itu. Jadi Ani membeli tiket untuk pulang ke Surabaya. Jadi kata kota kan boleh ada dan boleh tidak, seperti itu. Itulah fungsinya. Lalu penggunaan tanda kurung juga dipakai untuk mengapit huruf atau angka yang digunakan sebagai penanda pemerincian. Jadi yang diapit adalah huruf atau angkanya. Jadi yang bagian nomor 4 dan nomor 5 silahkan dilihat. Nomor 4 ini kan sudah betul ya, yang diapit adalah A, B atau C-nya kan. Harusnya nomor 5 yang diapit itu adalah angka 1, angka 2-nya dan angka 3-nya, bukan penjelasannya, seperti itu. Maka yang kurang tepat adalah nomor 5. Oke, kita masuk ke soal nomor 5. 1. Anak-anak. 2. Tanggal 17 bulan 7 2020. Yang ketiga, se-Indonesia. 4. Ada S2. Kelima, P3K. Penggunaan tanda hubung yang kurang tepat terdapat pada nomor. Tanda hubung yang kurang tepat. Yang mana ya? Anak-anak. Atau 17. Tanda hubung 07, tanda hubung 2020 atau se-Indonesia, S2 atau P3K. Mana tanda hubung yang kurang tepat? Betul, jawabannya E ya. Nomor 5. Jadi P3K. P3 lalu ada tanda hubung baru K. Itu kurang tepat ya penulisannya. Jadi bersumber dari PUEBI, tanda hubung itu dipakai untuk menyambung unsur kata ulang. Jadi misalnya anak-anak, lari-lari, biri-biri, itu kan kata ulang kan. Itu disambung dengan tanda hubung. Lalu tanda hubung juga dipakai untuk menyambung tanggal, bulan, dan tahun yang dinyatakan dengan angka.
Jadi 17, oke, tanda hubung 07, tanda hubung 2020. Ini kan angka semua, maka dipisahkan dengan tanda hubung, kecuali misalkan 17 Juli 2020 itu tidak boleh dipisahkan dengan tanda hubung. Jadi yang boleh itu adalah apabila dengan angka semuanya, seperti itu. Lalu tanda hubung juga dipakai juga untuk merangkai dengan kata berikutnya yang dimulai dengan huruf kapital. Jadi misalkan se-Indonesia. Indonesia itu kan diawali penulisannya dengan huruf kapital karena nama negara ya, Indonesia. Jadi baru strip atau tanda hubung Indonesia. Misalkan apa lagi yang pakai huruf kapital? Jawa Barat misalkan, itu nama provinsi juga harus pakai huruf besar ya. Lalu harus dipisahkan dengan tanda hubung, baru penulisan Jawa Barat, seperti itu. Jadi kalau ada penulisan ada lalu diikuti dengan huruf kapital, maka harus dipisahkan dengan tanda hubung. Lalu tanda hubung juga dipakai untuk merangkai huruf dan angka. Jadi apabila ada huruf dan angka, ini misalnya D3, D4, S1, S2, S3, itu kan D baru strip 3, S strip 1. Jadi perpaduan antara huruf dan angka itu harus ada tanda hubungnya gitu. Tetapi ini pengecualiannya, tanda hubung tidak dipakai di antara huruf dan angka jika angka tersebut melambangkan jumlah huruf. Jadi misalkan ini kayak tadi P3K. P3K itu kan pertolongan pertama pada kecelakaan. P3K. Itu kan menandakan bahwa P-nya ada 3 lalu K kan seperti itu. Itu tidak boleh memakai kata hubung karena angkanya melambangkan jumlah huruf. Beda dengan D3 S1. D3 kan maksudnya bukan D-nya ada 3, atau S1 bukan karena S-nya 1, atau S2 bukan karena S-nya 2, kan seperti itu, bukan ya. Nah, itu beda lagi. Jadi pengecualiannya apabila angkanya itu menunjukkan ada berapa, misalkan tadi P3K, PPK kan seperti itu, cuma disingkat menjadi P3K, pertolongan pertama pada kecelakaan. Nah, itu penulisannya tidak boleh memakai tanda hubung atau tidak boleh dipisah, jadi langsung aja P3K seperti itu, atau LP3I gitu kan. Nah, seperti itu. Oke, itu tadi adalah 5 soal-soal tentang kesalahan ejaan atau mencari penulisan yang benar dan lain sebagainya. Sebelumnya masih ada soalnya beberapa lagi, tetapi durasinya terlalu panjang. Jika dijabarkan kembali, maka nanti akan kita buat part 2-nya tentang ejaan atau tentang PUEBI ini ya. Oke, jangan lupa di subscribe supaya tidak ketinggalan di pembahasan berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.